Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Shalom. Luar biasa Elohim yang kita sembah. Ya. Di sore hari ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman yang terambil dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Khotbah hari ini dengan judul Rumah yang Kosong. Demikian isi hati Tuhan. Dan ketika roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Dan setelah tiba, dia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan setelah masuk, ia tinggal di sana, dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Amin. Tadi yang kita baca, itu bicara tentang sesuatu yang najis. Sesuai dengan judul khotbah sore hari ini, rumah yang kosong. Nah, tadi yang sudah kita baca, mulai dari ayat yang ke-43 sampai 45. Ada roh najis yang berdiam di dalam tubuh manusia. Pada waktu dia diusir keluar, sesuai dengan ayat 43, dia sudah keluar, tapi dia melintas. Dia berjalan di tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Nah, Bapak Ibu, banyak yang sudah mendapati kebenaran di dalam Yeshua HaMasyiah. Waktu terima nama Bapa Yahweh dalam Yeshua, waktu lahir baru dan sudah ada di dalam setiap kebenaran, hati-hatilah terhadap roh yang najis ini. Waktu kita terima roh yang benar, roh yang kudus, roh yang najis itu keluar. Tinggalkan kediaman, tetapi dia mengembara di tempat-tempat yang tandus, kering, di tempat-tempat yang gelap, tapi tidak hanya sekedar mengembara. Dia mencari tempat untuk dia diami. Nah, tapi dia tidak menemukannya. Kata ayat yang ke-43. Kalau sampai dia tidak temukan, dia akan ingat tuh, aduh saya pernah keluar tuh. Karena saya tempat di luar ini untuk saya harus berdiam. Coba saya cek kembali kediaman rumah yang pernah saya tinggali. Lalu ia berkata, ayat 44, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Bapak, Ibu, Saudara terkasih, waktu roh najis itu dia keluar, dia mengembara, dia tidak ketemu dengan tempat di mana dia harus berhenti. Dia akan ngecek tempat di mana pernah dia keluar. Hati-hati, waktu roh itu dia mengembara, dia kembali untuk melihat kediaman yang saya dulu dalam posisi seperti apa. Dan setelah tiba, dia mendapatinya tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Ada 3 kategori di sini Bapak Ibu. Waktu dia lihat dari luar, rumahnya kosong, sudah disapu, terus dihiasi. Nah, posisi yang paling dia sukai adalah kosong. Tidak diisi. Wah, disapu bersih. Ada semua pernak-pernik. Rumahnya indah. Tapi isi di dalam rumah itu kosong. Ibarat rumah yang kosong adalah hidup kita. Kita sudah ketemu dengan apa yang kita sebut adalah kebenaran. Tapi pada waktu kita ada di dalam posisi yang sudah benar, disitulah roh itu mengincar kita. Jadi Bapak Ibu,
Dia jalan, dia cari perhentiannya bukan orang luar sana. Dia cari yang dulu dia pernah ada, terus dia diusir keluar, dia kembali lagi. Nah, waktu kembali, jangan kita kosong. Waktu kembali posisi kita kosong, pasti dia masuk. Sekarang pertanyaannya, kosong itu seperti apa? Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan. 1 minggu kalau tidak ibadah, hati-hati, posisimu engkau lagi diintip dari roh yang najis. Ya kan? Wah, Tuhan sudah mendanani engkau dengan berkat secara pekerjaanmu. Engkau dihiasi dengan materi, engkau dihiasi dengan pekerjaan. Tetapi karena waktu bekerja akhirnya engkau lelah, nantilah Tuhan minggu depan. Nantilah Tuhan berikutnya lagi. Sampai sebulan akhirnya engkau didapati kosong. Posisi kosong itu, jika engkau diizinkan dalam satu persoalan, kita lihat engkau ada di posisi yang mana, melakukan kehendak Tuhan atau roh najis berkuasa. Apalagi karena kurang waktu dengan Tuhan, terlalu sibuk memikirkan masalah, akhirnya yang didapati cuma air mata. Mereka lupa kalau yang mengizinkan masalah itu juga Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau itu baik bagi kita, haruskah kita tangisi sampai kita lupa bahwa ada orang juga yang harus kita wartakan keselamatan. Jangan sampai didapati posisi hati kita, posisi rumah kita itu kosong. Mungkin orang lihat engkau baik-baik saja. Pekerjaan baik, keuangan baik, rumah tangga baik. Tapi pada waktu diperhadapkan dengan persoalan, hati-hati, ayat 45 berkata, kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Nah, yang tadinya mungkin waktu belum dia keluar, kelemahan kita dikuasai oleh roh najis adalah kita lekas, contoh, tersinggung. Ya, mungkin orang baru canda saja sudah tersinggung. Mungkin karena kita duduk sama-sama terus teman kita lagi ngobrol, sebentar, dia ngobrolnya agak serius dengan teman yang lain, kita sudah tersinggung. Itu pasti yang diceritakan saya. Ya, itu pikirannya dia, padahal kenyataannya tidak. Lalu karena kondisi itu, si roh najis ini kembali dengan temannya yang lebih jahat, 7 roh yang lain. Ada roh persinahan, ada roh mabukan, roh pemberontakan, semua roh dunia ini, 7 yang lebih jahat. Kalimat berikut, dan setelah masuk, nah kalau yang satu saja berantakan, apalagi yang ditambah dengan 7 roh yang lebih jahat. Setelah masuk, ia tinggal di sana, dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Berarti Bapak Ibu, keadaan orang-orang yang tadinya sudah dipulihkan, jika dia tidak mengindahkan kebaikan Tuhan, setidaknya ada waktu dengan Tuhan, dia ada di posisi yang terancam. Karena roh ini dia pernah ada di dalam diri seseorang, roh najis ini. Dia tahu dan dia kenal kediaman di mana pernah dia tinggal. Kalau rumah ini tidak terisi dan kosong, itu pertanda dia layak masuk. Karena inti dari bacaan ini adalah rumah yang kosong, tidak terisi. Tetapi kalau kita mengizinkan Yesua hadir, pasti tidak kosong. Roh itu tetap tinggal di luar. Bahkan dia mencari, jangankan dia memanggil temannya, dia saja tidak bisa masuk. Apalagi dia mau panggil temannya. Karena Yesua bertata atas hidup kita. Nah, pada waktu persoalan datang, pada waktu hal yang harus kita hadapi, kita tidak didapati adalah orang-orang yang rumahnya kosong. Kita adalah orang-orang yang sudah bersih, disapu,
dihiasi, bahkan rumahnya diisi dengan Roh yang kudus. Bapak Ibu, keadaan di akhir ini sudah tidak main-main lagi. Untuk itu setan itu dia bekerja lipat kali ganda dan sangat gigih. Dia punya semua gerakannya, semua rencananya. Kalau dia dengan strateginya yang luar biasa, dengan semua kekuatannya dia luncurkan di akhir ini, lalu kita hanya 1 minggu sekali saja pun kita kurang hadir di hadirat Tuhan, bagaimana untuk kita bisa mewaspadai hidup kita dari serangan 7 roh yang lebih jahat lagi? Apakah bekerja salah? Tidak, Bapak Ibu. Tapi selagi ada kesempatan untuk beribadah, ayo kita beribadah. Karena ada waktu di depan ini, pasti kita tidak mungkin beribadah lagi. Nah, roh yang di akhir zaman adalah roh perpecahan. Ini hati-hati, Bapak Ibu. Anak-anak muda, berawas-awaslah. Dia datang dengan 7 roh yang jahat. Bukan berarti langsung datang dengan muka yang seram. Kelihatannya ini baik, tapi sejatinya ini datang membuat perpecahan. Lihat saja, kalau ada situasi yang bisa membuat suami istri berantem, adik kakak bermasalah, jemaat sesama jemaat, pemimpin dengan jemaat, di dalam satu kepercayaan kepada Yeshua HaMasiah, roh itu lagi datang mengintip. Siapa punya hati yang kosong, dia akan masuk. Tetapi kalau ada yang terisi dengan kuasa Tuhan, roh itu terus bergentayangan. Dia akan terus mencari. Harusnya gini Bapak Ibu, kalau dia sudah keluar, kan banyak di luar sana, kenapa dia tidak hinggap? Iya kan? Banyak orang di luar sana, kenapa dia tidak hinggap? Kok malah dia mengingat orang yang pernah dia tinggali? Itu pertanda musuh dia adalah kita. Untuk itu di hari terakhir, kitab Wahyu menyatakan, jadilah orang yang bijaksana. Di dalam Matius juga berbicara untuk menjadi 5 darah yang bijaksana. Supaya waktu serangan ini datang, kita tahu, oh iya, ini dari roh yang dulunya keluar. Dia lagi mencari, dia lagi mengaum-ngaum. Akhir dari orang yang tadinya dia ada di dalam hadirat, tapi karena salah satunya adalah waktu dengan Tuhan, mungkin karena pekerjaan, atau karena masalah, atau juga karena terlalu tersinggung. Ya, salah satu contoh yang tadi, akhirnya tidak mau, kalau orang itu masih ada, saya tidak akan masuk. Ya, atau juga semuanya dibawa dengan perasaan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita mengutamakan perasaan kita kalau kita tahu bahwa Tuhan itu merindukan kita? Kalau dia tidak rindu, dia tidak akan kasih rohnya di dalam kita. Kalau dia tidak rindu, dia tidak akan memberikan rohnya di tengah-tengah kita. Karena kalau kita berjumpa dengan dia, kita harus ada di alam roh, Bapak Ibu. Kita berjumpa dengan dia tidak bisa seperti ini. Tapi karena rohnya turun ada di antara kita, makanya kita bisa merasakan hadiratnya. Yang menghampiri kita itu dia. Karena dia melihat kerinduan di hati kita. Nah, kalau hati kita rindu hadirat Tuhan, dia pasti hadir. Itu pertanda rumah kita tidak kosong karena diisi oleh urapan yang besar. Ini akan terjadi di generasi yang jahat ini. Kita bisa melihat Tuhan di hidup seseorang mulai dari perbuatan dan sikapnya. Kalau untuk menyampaikan firman, banyak orang yang berpengetahuan, banyak orang yang pintar, banyak orang yang bisa membawa sebuah renungan. Tetapi waktu hidupnya seperti kitab yang terbuka, disitulah kita bisa melihat Tuhan hidup di dalam dia atau tidak. Buahnya lah kita kenal siapa yang mereka sembah. Sekalipun teraniaya, kita tidak membenci.
Sekalipun difitnah, apakah kita harus balas memfitnah? Dunia akan terus menuntut kita untuk harus serupa dengan dia. 1000 kali dia menuntut kita untuk menjadi orang yang jahat. Balas dia 10.000 kali melakukan kebaikan. Sampai dunia harus melihat dan dia bertobat untuk apa yang kita sembah. Jangan kita balas dengan caranya dia. Itu pertanda kita ada di posisi kosong atau terisi. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Untuk itulah Bapak Ibu, waktu-waktu terakhir menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah, isilah hidup kita dengan Roh Kudus. Izinkan dia bekerja, izinkan dia hadir di dalam hidup kita. Supaya pada waktu masalah itu datang, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak marah, kita tidak emosi. Tapi pertanyaannya, boleh marah atau tidak? Boleh, tapi jangan sampai kita buat dosa. Nah, buat dosanya seperti apa? Kita dendam. Kata-kata kita kata-kata makian. Kata-katanya kita adalah kata-kata umpatan. Sampai ada sesuatu yang keluar yang membuat orang itu kena hukuman, kita juga alami hukuman yang sama dari perkataan kita. Karena apa yang kita tabur dengan kata-kata, kita juga akan tuai dengan kata-kata. Makanya sekalipun kita dibuat seperti apapun, nyatakanlah kata-kata yang baik. Karena nanti yang tuai juga kita. Ada yang banyak sekarang percaya kepada Yeshua, tapi hidup mereka tidak mencerminkan Yeshua. Yeshua itu sampai di tiang kayu salib, dia tidak mendendam. Yeshua sampai di tiang kayu salib, dia tidak membalas dengan makian. Waktu dia dihina, waktu dia difitnah atau diludahi. Padahal saat itu, apakah waktu dia mau sampai di posisi dia mengorbankan hidupnya, lalu kuasanya hilang? Kuasanya tetap sama, tidak akan pernah berubah. Kuasanya tetap ada. Tapi kenapa dia tidak pakai kuasanya? Karena dia lagi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang kita diberikan otoritas, amin. Nah, otoritas itu kita pakai untuk selamatkan orang, bukan untuk menghakimi sesama. Disitulah waktu kita melihat orang diselamatkan, upahmu besar di sana. Tidak ada satupun yang Yesus lakukan yang mengajar tentang kita harus menghakimi sesama. Tetapi roh yang datang, 7 roh yang datang yang lebih jahat, itu akan membuat rumah yang kosong itu akhir hidupnya lebih parah dari awal. Waktu dia sebelum kenal Tuhan, hidupnya dalam kegelapan. Setelah dia kenal Tuhan, hidupnya dalam terang. Tapi terangnya dia tidak jaga, akhirnya redup. Dan pada waktu 7 roh yang najis itu datang, hidupnya habis dalam kegelapan. Berarti ending dari kehidupan orang itu adalah binasa. Mari, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang-orang yang mewarisi nubuatan, mendiami Samayim. Kita percaya, sekali roh itu diusir, roh najis itu keluar, tidak akan pernah dia mencari kita, karena dia tidak bisa mendapat ruang yang kosong di dalam hati kita. Sebab roh yang kudus menguasai hidup kita, roh yang kudus bertata atas hidup kita, sampai didapati hati kita seperti hati Bapa, yang penuh pengasihan, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, serangan seperti apapun, kalau hatimu hatimu dipenuhi dengan sukacita, itu adalah resep, itu adalah alat tangkal yang luar biasa. Kita tidak usah tuntut orang menyukai kita, karena itu pilihan mereka. Yang kita lakukan adalah sukakan hati Bapa, karena Bapa Yahweh yang harus kita senangkan. Di hari-hari terakhir, kita jaga hati kita. Biarkan roh yang suci, roh yang kudus, roh Kodes tetap berkuasa. Ingat, kita akan masuk di mana era generasi yang jahat. Jangan sampai kejahatan generasi akhir
menghancurkan semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetaplah baik sekalipun 1000 kali orang membenci kita. Jangan pernah jemu-jemu engkau melakukan kebaikan. Kalau engkau tidak lelah, engkau akan menuai hasilnya. Demikian kebenaran firman. Bapa Yahweh memberkati.